Usman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina-hina anak, jangan berani ente hina-hina Habaib, apalagi Habib Usman bin Yahya. Bangsat ente. Orang mana ente? Anak samperin rumah ente. Ente kalau mau hina-hina anak, caci maki anak sepos ente. Jangan berani-beraninya ente hina para Habaib, apalagi Habib Usman bin Yahya, mufti Betawi. Emang gak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak. Iya. Yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Ente orang ini yang nyaci maki Habib Usman, yang nyaci maki Habib Taufik. Ente orang cuma berani di sini. Ente orang cuma berani di sini. Ente orang nyali curut semua ente pada tuh. Cuma berani di sini ente. Di dunia nyata nggak berani ente. Coba ya di dunia nyata yuk. Kalau nggak anak bolong-bolongin ente orang semua. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib kok seperti itu? Nah ini santri gaya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Apakah mungkin kiai-kiai, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hamid yang begitu hebat keilmuannya mau dibohongi sama Habib? Ini bukan cucu Nabi Muhammad. Kalau memang Habib ini bukan cucunya Nabi Muhammad, tentunya kiai-kiai dulu sudah menegur, jenengan ojo bohong, jenengan jangan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka faham bahwasanya nasab yang absah yaitu Ba'alawi. Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad SAW. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau tidak tobat bakal kualat para wali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Ini orang kalau tidak tobat bakal kualat para wali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lisan, jaga tangan jenengan, jangan sampai ikut komentar yang macam-macam. Maaf, kenapa para habaib ini tidak berani berdiskusi secara terbuka dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Jika memang mereka yakin akan keabsahan nasab mereka, dan kenapa selalu bersembunyi di balik kebesaran nama para kiai dan tokoh ulama NU? Sementara track record mereka suka menghina dan mengkerdilkan para kiai dan tokoh NU. Lagi pula pada zaman itu para tokoh dan kiai NU sedang konsentrasi pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi apa urgensinya untuk menelaah keabsahan nasab Ba'alwi? Ia mikir, dulu para Ba'alwi ini masih sedikit sopan dan tidak berani terang-terangan menghina dan merendahkan ulama dan para kiai serta tokoh NU, berbeda dengan sekarang dari sejak masa reformasi, di mana tiba-tiba banyak habib-habib bermunculan jadi pendakwah dan penceramah, dengan gaya arogan, sombong dan angkuh suka menghina, mencaci maki dan memfitnah para tokoh dan kiai NU khususnya. Jadi wajar jika keabsahan nasab mereka dipertanyakan karena antara pengakuan dan perilakunya tidak sejalan dengan akhlak baginda Nabi dan keturunannya. Setelah ditalaah sedemikian rupa dengan berbagai referensi kitab-kitab nasab yang mutabar, serta menggali informasi dari para nakib-nakib di seluruh Liga Arab, maka terbukalah semua tabir kebenaran dari distorsi silsilah nasab klan Ba'alwi ini, di mana mereka sama sekali tidak diakui keabsahan silsilah nasabnya di seluruh nakobah internasional. Bahkan termasuk nakobah Yaman sendiri menyatakan bahwa mereka klan Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi, mereka adalah keturunan Kamal Al-Houthi. Maka semua umat harus sadar dan mau berpikir kritis untuk tidak mendengarkan mereka, karena mereka sampai detik ini, mereka tidak berani menanggapi tantangan diskusi ilmiah di bidang nasab dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini membuktikan bahwa mereka tidak punya referensi yang jelas dan argumentatif untuk menyelesaikan polemik nasab ini. Ini banyak sekarang doktrin yang supaya umat masyarakat Indonesia ini menjauhi para ulama, para kiai yang jelas mereka sanad ilmunya, kemampuannya, kealimannya. Bahkan di antara para kiai, para ulama itu juga mereka keturunan Rasul, dzurriyyah Rasul juga. Jalur laki-laki ataupun yang perempuan juga ada semuanya di Indonesia.
Cuma mereka nggak melabelkan diri Habib, menutup-nutup. Kebanyakan mereka masih menutupi nasab-nasab mereka dengan ketawaduan. Mereka cuma menonjolkan keilmuan, aliman. Runtuhnya klan Ba'alawi di Indonesia disebabkan mereka selalu berbuat ulah dengan arogan dan selalu menghina para kiai-kiai ulama-ulama pribumi. Mereka yang memulai dan mereka lah yang mengakhiri semuanya. Setelah terbukti bahwa mereka bukanlah keturunan Rasulullah SAW, maka ulama-ulama dan youtuber-youtuber yang merasa terpanggil jiwanya untuk memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar. Demikianlah, semoga bermanfaat. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya. Wassalam dari saya.